Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Mangga untuk pemimpin kelasnya dipimpin doa. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Dan untuk memulai belajar ini sebaiknya kita membaca suratul Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ya anak-anak. Yuk Ya, baca Bu. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul adzim. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Siti. Hadir Bu. Terus Jamal. Hadir Bu. Eviana. Hadir Bu. Alhamdulillah. Sekarang berangkat Jumat. Berangkat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah Bu, semuanya sehat semua. Semangat untuk belajarnya. Semangat Bu. Semoga semangatnya sampai akhir pembelajaran ya anak-anak. Iya Bu. Tetap semangat. Hari ini Ibu akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial. Anak-anak ada yang pernah dengar apa itu interaksi sosial atau lembaga sosial? Pernah Bu. Di mana? Coba Eviana. Seperti orang berbicara itu interaksi kan Bu? Iya betul. Terus? Udah Bu. Berarti kalau lembaga sosialnya itu apa? Nggak tahu Bu. Baik. Interaksi sosial itu Ibu akan memberi sedikit gambaran sebelum lanjut ke pembahasan materi selanjutnya ya. Ya Bu. Jadi interaksi sosial itu adalah suatu hubungan antara individu dan individu, bisa dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Hubungan itu bisa berupa seperti kita berkomunikasi, ngobrol, dan komunikasi itu juga tidak secara langsung juga itu bisa disebut dengan interaksi. Semisal kita berinteraksi dengan lewat telepon, SMS-an. Kita misalkan ada orang yang merantau jauh, dia ingin mengabari orang tuanya, berarti itu kan sama saja dengan interaksi sosial, hanya saja lewat media yaitu telepon. Nah, jadi interaksi sosial itu bisa lewat dari komunikasi handphone. Seperti kita mengabari orang tua kita yang jauh, itu sama saja dengan interaksi sosial. Lalu apa sih lembaga sosial itu? Ada yang tahu? Tidak Bu. Nih, Ibu beri contoh ya. Lembaga sosial itu suatu hubungan atau lembaga yang menaungi segala sesuatu kebutuhan manusia atau masyarakat itu sendiri. Contohnya, misal kalian itu sekolah. Kalian pasti sekolah dan itu didaftarkan dari orang tua kalian kan? Iya Bu. Nah, sekolah itu termasuk dalam lembaga
lembaga sosial, lembaga pendidikan. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Berarti kalian sudah ada gambaran ya tentang apa itu interaksi sosial dan lembaga sosial. Iya, Bu. Baik, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang pertama ada satu, pengertian interaksi sosial. Untuk membahas tentang lembaga sosial, kita harus tahu dulu apa itu interaksi sosial, anak-anak. Karena interaksi sosial ini yang akan nantinya bisa membentuk lembaga sosial. Ibu akan membahas sedikit tentang pengertian dari interaksi sosial ini sendiri. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan antar individu dan kelompok. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi lembaga sosial itu adalah suatu jenis lembaga yang memberikan atau yang mengatur segala prosedur tata cara dari kehidupan masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dan lembaga sosial ini bertujuan untuk memberikan keteraturan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi hubungan antar interaksi sosial dengan lembaga sosial ini sendiri adalah lembaga sosial tidak akan terbentuk jika tidak adanya interaksi sosial. Karena lembaga sosial ini sendiri bisa terbentuknya itu berawal dari adanya interaksi manusia, yang dimana setiap interaksi manusia itu akan menimbulkan suatu nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan lain-lain, sehingga terbentuklah lembaga sosial. Begitu, paham? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjut. Benar paham? Iya. Baik. Jadi di sini juga ada pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial ini tentunya sangat besar pengaruhnya. Jikalau interaksi sosial ini terganggu, maka lembaga sosial sendiri ini akan mengalami suatu pengaruh yang besar. Bisa jadi konflik dan lain-lain. Baik, kalian mengerti tentang lembaga sosial dan pengertian dan interaksi sosial? Ya, Bu. Dan juga pengaruhnya sudah paham? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Sudah tidak, Bu? Baik, Ibu lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Dan fungsi lembaga sosial. Ada yang tahu jenis
dan fungsi lembaga sosial itu apa saja? Tidak, Bu. Baik, jadi jenis dan fungsi lembaga sosial itu ada beberapa ya. Ibu akan menjelaskan tentang jenisnya terlebih dahulu. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Dan yang kedua ada lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, dan lembaga ekonomi. Dari masing-masing lembaga ini memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang tahu fungsi dari lembaga itu sendiri? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, fungsi dari lembaga sosial ini sendiri yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Lalu termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua juga ada fungsi lembaga sosial yang kedua itu ada menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Terus memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Yang pertama itu ada jenis lembaga keluarga. Kalian tahu apa itu lembaga keluarga? Tidak, Bu. Jadi lembaga keluarga itu adalah lembaga yang paling dasar di antara lembaga-lembaga yang lainnya. Kenapa begitu? Karena lembaga keluarga itu terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan perintah. Dalam keluarga itu sudah diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota itu mempunyai perannya masing-masing. Contohnya seperti ayah. Ayah berperan di keluarga itu sebagai pemimpin keluarga. Lalu ibu. Ibu berperan sebagai seseorang yang mengatur segala kegiatan yang ada di rumah. Bisa seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak. Paham? Paham, Bu. Ya. Dan fungsi dari lembaga keluarga ini sendiri yaitu yang pertama ada fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak itu merupakan wujud dari ciri kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga itu mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Paham? Paham, Bu. Baik, nah, selanjutnya yaitu ada lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi populer itu dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Dan agama juga merupakan suatu lembaga atau institusi paling penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu adalah suatu lembaga yang mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan lembaga ekonomi ini sendiri yaitu mencakup suatu kebutuhan manusia seperti manusia membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, dan membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang berkaitan dengan keuangan. Paham? Paham, Bu. Dan fungsi dari lembaga ekonomi ini sendiri yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, terus memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja,
Dan yang terakhir itu ada memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan. Terbentuk karena adanya individu yang memiliki kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu sendiri akan didapat dengan adanya interaksi antara murid dan guru. Dan sedangkan guru itu bertugas untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Fungsi dari lembaga pendidikan ini sendiri yaitu adalah untuk mengatur segala kebutuhan yang terdapat di dalam lembaga pendidikan. Seperti contohnya yaitu menanamkan keterampilan yang perlu bagi prinsip dalam demokrasi. Terus melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan ini mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya paham? Ya, Bu. Baik, lanjut. Lalu selanjutnya ada lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan ini sendiri terbentuk karena adanya sebuah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti masyarakat itu membutuhkan adanya peran dokter. Ketika seseorang mengalami sakit, pastinya akan memerlukan sebuah pertolongan dari dokter. Lalu fungsi dari lembaga kesehatan ini sendiri yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat ketika masyarakat memerlukan obat-obatan atau yang lainnya. Paham? Paham, Bu. Seperti jika kita sakit pergi ke dokter ya, Bu? Iya, begitu. Jadi ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Nanti jawab ya. Ya, Bu. Soalnya mau Ibu tulis atau didikte aja? Tulis saja, Bu. Baik. Ya, Ibu akan Bu. memberikan 3 soal kepada kalian. Yang pertama itu, jelaskan pengertian lembaga sosial. Dan yang kedua itu, sebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Bagaimanakah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Silakan ditulis terlebih dahulu. Ya, Ibu Bu. akan menyuruh kalian untuk menjawabnya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Ya, Bu, cukup. Silakan diisi ya. Ya, Bu. Gimana anak? Sudah diisi? Sudah, Bu. Siapa yang akan menjawab nomor 1? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Eviana. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Baik, bagus. Jawabannya betul.
Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ibu tunjuk aja ya. Ya, Bu. Siti. Ya, Bu. Jelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Yaitu ada 5, Bu. Ya. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik, Bu. Bagus. Yang terakhir oleh saudara Jamal. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan sebagai jenis kebutuhan manusia dan mengatur cara-cara manusia berinteraksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jika tidak ada aturan dalam berinteraksi tersebut, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lain. Lembaga sosial memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengatur kehidupan interaksi masyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan manusia atau sama lainnya. Baik, ternyata semuanya sudah bisa menjawab apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Iya, Bu. Berarti Ibu anggap semuanya apa yang Ibu jelaskan sudah dipahami oleh kalian. Ya, Bu. Dan pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Jadi kesimpulan hari ini adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial itu adalah interaksi sosial itu sangat berpengaruh terhadap lembaga sosial karena lembaga sosial itu terbentuk dengan adanya interaksi sosial. Jika tidak adanya interaksi sosial, maka lembaga sosial itu sendiri tidak akan terbentuk. Paham? Paham, Bu. Baik, dicukupkan sampai di sini ya. Iya, Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan jelaskan kalian dapat memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Iya, Bu.